Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini traveling acaranya ke kantor, terus kemudian nanti menguji skripsi. Saya akan langsung ke kantor Kementerian Agama, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghadiri serah terima piala dan lain-lain para juara seleksi tilawatil Quran dan hadis Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Saya akan ngobrol dengan Rian, perwakilan dari Kabupaten Sleman, bagaimana dia menghafal Al-Quran, bagaimana dia menghafal hadis. Dia hafal 500 hadis dan mendapatkan juara 1 mewakili Kabupaten Sleman. Assalamualaikum Mas Rian. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat karena Mas Rian Syauqi telah menjuarai STQ pertama ya, hadis yang pertama, golongan 500 hafalan hadis ya. Sudah menjadi juara 1 tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya. STQ, STQ H. Karena hanya baru karena ada hadis sekarang ya. Seleksi tilawatil Quran dan hadis gitu. Nah, Mas Rian yang hadis. Yang hadis ya. Berapa puluh itu yang harus dihafal? 500. 500 ya. Itu emang Mas Rian hafal 500 minimal ya? Belum semuanya. Belum semuanya ya, tapi kan juara 1 ya, juara 1 cabang pertama ya. Ya, Mas Syauqi, Mas Rian sudah berapa kali ini tampil Musabakoh? Ya. Baru pertama, Pak. Baru pertama ya. Baru pertama dan cabangnya yang pertama dan juara pertama tingkat provinsi ya. Alhamdulillah. Ya, mewakili Kabupaten Sleman ya. Tapi sebelumnya bayangkan nggak kalau mau ada STQ yang hadis ini? Nggak bayangan, Pak. Jadi saya bisa ikut itu, jadi teman saya itu ikut 30 juz. Nah, terus dengar ada yang baru, terus belum ada pesertanya, saya diajak. Ya, alhamdulillah diterima. Gitu. Diterima ya, dapat informasi dan mewakili Kabupaten Sleman. Ya, itu sampai di pondok ya, Mas? Pas di pondok gitu ya. Memang konsentrasinya hadis ya? Kalau di pondok konsentrasinya Al-Quran. Oh, Al-Quran. Tafsir Quran. Berarti kamu juga sudah hafal Al-Quran. Berapa juz ini? Alhamdulillah udah. Udah 30 juz? Subhanallah, luar biasa. Para pemirsa ini, wah, Rian Syauqi ini sudah hafid 30 juz plus ini kurang lebih 500 hadis yang dihafal. Ini luar biasa. Iya, sampean itu memiliki memori yang sangat bagus sekali. Musabakoh hifdzil Quran memang sering ikut ya atau belum pernah, Pak? Belum Jadi, pernah ya. Ikut musabakoh semacam STQ, MTQ ini baru pertama kali. Baru pertama. Mungkin setelah khatam Quran atau gimana? Enggak, emang sebelumnya belum tahu gitu. Belum tahu atau memang nggak tertarik dengan kan ada yang niat hafalan bukan untuk lomba-lomba tetapi memang untuk untuk lillah ya. Lillah gitu. Tapi saya kira nggak apa-apa lah untuk Astaghfirul khairan. Iya, untuk pengembangan banyak hal. Jadi untuk motivasi masyarakat yang lain dan motivasi para penghafal-penghafal yang lain gitu ya. Atau ada motivasi lain gitu. Menghafalkan hadis itu apa gitu. Sudah hafal Quran ya? Hadis kan merupakan sumber yang kedua dalam agama Islam. Jadi kita dengan mengetahui hadis Nabi, setidaknya kita beramal itu mengetahui landasannya, kurang lebih seperti itu, Pak. Itu memang diniatkan untuk menghafal gitu ya? Ya, untuk bahan ceramah mungkin ya, untuk bahan. Bisa. Setidaknya amal kita pribadi itu udah tahu alasannya, kurang lebih seperti itu, Pak. Karena didukung oleh ayat Al-Quran, juga didukung oleh hadis Nabi. Wah, luar biasa sampai ini. Kalau seleksi gitu dari sebelumnya, terus sekarang Mas Syauqi mau ikut. Kenapa mau ikut? Cari pengalaman. Oh, cari pengalaman ya? Cari pengalaman. Kalau sebelumnya itu pernah juga musabakoh, Pak. Cuman bukan yang kayak MTQ atau STQ gitu. Musabakoh lokal misalnya kayak di pondok pesantren misalnya. Oh, yang antar pesantren. Antar pesantren. Biasanya suratul kutub gitu. Oh, ya. Bukan ini ya, bukan tafsir ya? Bukan.
bukan tafsir. Rata-rata fikih. Apa itu? Debat atau apa? Enggak cuman kita baca di depan, terus kita sama juri ditanyakan seperti itu. Ditanyakan baik dari segi nahwunya, yang dari harokat itu, terus dari segi pemahaman teksnya itu. Pemahaman teks, terus alat bacanya juga seperti itu. Itu lebih sulit daripada menghafal doang ya. Ya, karena tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga mengetahui alat hafalnya, alat bacanya. Ini loh, Mas Saugi itu masih muda. Usianya berapa Mas Saugi? 22, Pak. 22, tapi sudah hafal Al-Quran 30 juz, ada tambahan hadis yang mungkin nanti masih mau bertambah terus ini. Nanti kalau nasional Mas, kan mau kali nasional nanti ya di Maluku kalau jadi Mas, ya. Ini Maluku mungkin Utara. saya dikasih tahu teknik menghafal Mas Saugi itu seperti apa? Kalau saya secara pribadi itu ngafal secara pemahaman, Pak. Jadi misalnya kayak man soma ramadhana imanan wahtisaban ufiro lahu ma taqaddama min dambi. Jadi sebelum dihafal kita pahami dulu dari maksud hadis itu. Barang siapa man soma, barang siapa berpuasa, seperti itu. Jadi kan gampang nanti, Pak, untuk dihafal. Termasuk urut-urutan potongan kata-kata, kalimat-kalimat itu ya. Termasuk Al-Quran kayak gitu ya. Dipahami dulu ayat apa itu, isi ayat itu, kandungannya. Itu akan mempermudah menghafal. Dan insya Allah lebih Pak, membekas. Awet lah, awet. Apa hafalan itu lepas. Ya. Itu semua ya. Berarti 30 juz ya rata-rata udah termasuk pemahaman. Malah kalau ngafal tanpa dipahami itu lebih sulit bagi saya. Oh, lebih sulit ya. Mungkin lebih sulit, hilangnya juga gampang mungkin ya. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya. Tapi belum dicoba seperti itu. Jadi sebelum hafal memang dipahami dulu. Dipahami dulu. Iya. Harapannya semoga kedepannya lebih maju lagi. Lebih maju lagi ya, lebih manfaat gitu ya. Lebih amanah. Ya. Berkah. Mana berkah. Berkah tur berkahi, Mas. Berkah itu ya untuk diri kita sendiri dan berkahi kepada yang lain gitu ya. Kalau harapan untuk LPTQ ada enggak? Saya sebagai ketua LPTQ. Khususnya untuk cabang hadis, karena kan masih baru juga kan, Pak. Jadi mungkin pembinaan itu penting gitu, Pak. Penting ya, pembinaan itu ya. Soalnya itu baik ada STQ, MTQ atau enggak ada ya? Jadi perlu dibina terus. Soalnya kan cabang baru, Pak. Kalau kayak tahfidz kan udah lama, jadi para peserta itu kan udah punya pandangan nanti kita seperti ini kan, seperti itu. Kalau kayak yang hadis, kayak saya itu kemarin bertanya terus, nanti ini yang dilombakan kayak apa, soalnya bentuk lombanya seperti apa ya, karena baru. Kalau kemarin waktu tampil itu ada perasaan gimana gitu? Dredeg atau PD-nya seperti apa kayak gitu? Ya kalau dredeg mestinya ada, Pak. Soalnya kan tampil di depan orang-orang besar kan, seperti itu. Ya, besar gemuk-gemuk atau ya, kemarin dewan jurinya itu dari UIN Sunan Kalijaga ya, Pak. Ini penting ya, mungkin penekanan pembinaan itu di samping hadis, hafalan itu ya. Mungkin pembinaan terhadap motivasi penting ya, motivasi diri. Ya, manajemen diri, motivasi diri supaya lebih confident gitu ya, lebih pede gitu. Penting itu ya. Penting, Pak. Soalnya kepercayaan itu emang sulit. Jadi kayak saya aja kemarin itu, wah ini maju orang. Maju. Kalau nggak jadi maju, saya yang marah sama sampean. Sudah didaftarkan nggak maju kan, saya cari. Izin nanti ini masuk di YouTube nggak apa-apa ya, untuk pembelajaran kepada teman-teman yang lain ya. Jadi tugas saya masih ada pembinaan nanti memelihara komunikasi dengan para juara untuk kita motivasi sampai ke nasional nanti ya, karena ada 5 juara 1 dari Sleman itu, 1 diantaranya adalah Mas Rian Saugi ini, dan semoga nanti bisa rutin mengikuti pembinaan Mas Saugi ya. Amin. Dan setelah itu bisa ke tingkat nasional di Maluku Utara.
Semoga bisa ke sana, semoga ya. Oke, siap. Sambil menikmati indahnya Nusantara. Mas Augi, terima kasih juara 500 hadis. 500 hadis tahfidz. Oke. Tapi Mas Augi ini juga alhamdulillah seorang hafid dan sudah hafal 30 juz. Kemarin mengikuti hafalan hadis untuk putra ya, juara 1 di tingkat provinsi, daerah istimewa Yogyakarta, mewakili Sleman, dan semoga selanjutnya sukses, tur berkahi gitu ya. Amin. Sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.